Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Nur Azizah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, tugas Ulumul Quran, dosen pengampu Bapak Anggi Septian Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan tugas mencari masing-masing 3 contoh ayat makiyah dan madaniyah serta menjelaskan maksud ayat tersebut dan mengapa tergolong ayat makiyah dan madaniyah. Dan selanjutnya masuk ke pembahasan tentang ayat-ayat makiyah dan madaniyah. Yang pertama, surat makiyah. Surat makiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surah makiyah turun selama 12 tahun 5 bulan 13 hari dimulai dari 17 Ramadan. Adapun karakteristik surat makiyah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ayat yang cenderung pendek. Yang kedua, surat makiyah dapat diidentifikasi pembukaannya menggunakan huruf terisolasi seperti nun, qaf, shad, alif, lam, mim, ro, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, mayoritas ayat-ayat makiyah berisikan tentang penetapan tauhid dan akidah yang lurus, khususnya uluhiyah dan yang berkaitan dengan iman. Dan yang keempat, termasuk ayat sajadah. Dan yang kelima, kemunculan lafaz kalla. Dan yang terakhir, surat makiyah dimulai oleh ungkapan ya ayyuhan nas. Dan yang kedua, surah madaniyah adalah istilah yang diberikan kepada ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Adapun karakteristik ciri-ciri surah madaniyah. Yang pertama, memiliki ayat yang panjang-panjang. Yang kedua, surah madaniyah dimulai oleh ungkapan ya ayyuhallazina amanu. Dan yang ketiga, mayoritas ayat-ayat madaniyah yang turun berkaitan dengan sosial masyarakat, tata negara, muamalah, hingga hubungan sesama manusia. Dan yang keempat, izin untuk perang dan hukum-hukum. Yang kelima, penyebutan kaum munafik kecuali di surah Al-Ankabut. Dan yang keenam, penyebutan ahli kitab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 contoh ayat makiyah. Yang pertama, Quran surat Al-Mu'minun ayat 82. Yang kedua, Quran surah Al-Qamar ayat 1. Yang ketiga, Quran surah An-Naml ayat 26. Yang pertama, surah Al-Mu'minun ayat 82 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu a'iza mitna wa kunna turaba wa 'izama a inna lamab'usun. Yang artinya, mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar dibangkitkan? Apa maksud ayat tersebut adalah yang mereka berkata dengan tujuan untuk mengingkari. Apakah betul kami mati dan berubah menjadi tanah dan tulang belulang yang sudah hancur? Apakah kami benar-benar akan dibangkitkan dalam keadaan hidup kembali? Karena menurut mereka, akal mereka yang tidak sehat, hal ini adalah mustahil. Dan mengapa ayat ini tergolong ayat makiyah? Karena kandungan ayat ini mencangkup tentang iman terhadap hari kebangkitan. Karena kebanyakan orang-orang yang diseru dengan ayat-ayat ini, mereka
mengingkari hal tersebut seperti pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keyakinan tentang hari kebangkitan secara berulang dalam Al-Quran, surah Yasin ayat 79 sampai 81, dan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Dan yang kedua, surah Al-Qamar ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa saqal qamar, yang artinya saat semakin dekat bulan pun terbelah. Maksud ayat tersebut ialah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa waktu yang merupakan bagian dari zaman dan merupakan waktu dalam hari-hari kehidupan di dunia, dan terbitnya matahari dari barat telah dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa bulan telah terbelah setengah sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, dan sungguh banyak manusia telah melihat terbelahnya bulan. Dan mengapa ayat ini tergolong ayat Makkiyah? Karena kandungan ayat tersebut mencakup tentang rukun iman yang kelima, yakni iman kepada hari akhir atau kiamat. Sama saja berkeyakinan mengenai hari akhir atau hari kiamat. Dan yang ketiga, surah An-Naml ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, yang artinya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Maksud dari ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan bahwasanya Dialah Tuhan pemilik arsy yang agung, dan Dialah yang maha besar dari makhluknya. Dan mengapa ayat ini tergolong atau termasuk ayat Makkiyah? Karena ayat ini mengandung dan mencangkup tentang tauhid uluhiyah, atau sama saja mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga termasuk rukun iman yang pertama, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas mengenai karakteristik ayat-ayat Makkiyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 contoh ayat Madaniyah. Yang pertama, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Yang kedua, Quran Surat At-Taubah ayat 73. Yang ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dan yang pertama, Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ukhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairah muhilli saydi wa antum hurum innallaha yahkumu may yurid, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak dihalalkannya berburu ketika kamu sedang berikhram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud ayat tersebut ialah mengajak orang-orang beriman untuk memenuhi setiap janji, dan termasuk pula janji yang mereka ikatkan di antara mereka berupa janji-janji muamalat atau penempatan janji dalam hal saling membantu, bukan dalam hal saling dosa. Dan bagian dari rahmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, Dia menghalalkan binatang ternak kecuali yang mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diharamkannya keinginan bagi orang yang sedang menjalankan ihram haji, umroh, atau keduanya, meskipun keinginan itu dilakukan di luar tanah suci. Dan mengapa ayat ini termasuk ayat Madaniyah? Karena mengandung
hukum-hukum dihalalkannya makan binatang ternak dan diharamkannya bangkai dan lainnya. Dan penuhilah hak-hak terhadap Allah dan hak-hak terhadap manusia. Dan diharamkannya berburu atau berkeinginan ketika sedang ihram, haji, atau umroh. Meskipun keinginan itu dilakukan di luar tanah suci, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya surat At-Taubah ayat 73 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masyir. Yang artinya, wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Yang dimaksud ayat tersebut adalah, hai Rasulullah, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan dengan memerangi mereka menggunakan pedang, dan berjihadlah melawan orang-orang munafik dengan menggunakan lisan dan hujahmu. Bersikap keraslah kepada dua golongan itu karena mereka layak mendapatkannya. Tempat mereka pada hari kiamat adalah neraka jahanam, dan seburuk-buruk tempat adalah tempat mereka itu. Dan mengapa ayat ini termasuk Madaniyah? Karena terdapat banyak penyebutan tentang jihad dan hukum-hukumnya, serta tentang orang munafik dan keadaan mereka di dalam ayat-ayat Madaniyah ini, dan juga menjelaskan cara, etika, dan tata cara muamalah peperangan pada saat itu. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas mengenai karakteristik ayat-ayat Madaniyah. Dan yang terakhir surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksud ayat tersebut adalah tidak ada kehidupan tanpa masalah. Setiap manusia pasti akan menemui berbagai rintangan dalam hidupnya. Masa sulit akan dialami siapa saja dan kapan saja tanpa berkabar terlebih dahulu. Akan tetapi, Allah telah berjanji bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah sebabnya Dia memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu sabar dan menjalankan sholat. Dan mengapa ayat ini termasuk ayat Madaniyah? Karena ayat ini mendeskripsikan muamalah keseharian dalam memecahkan suatu permasalahan. Kita dianjurkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat dan sabar. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see ya.